kuadrat dikurang setengah delta M Pi 1 di Pi delta energi kinetik itu setengah M Pi kuadrat, karena ini ada perubahan dari titik di kedua titik, maka kita menggunakan ini setengah M Pi 2 dikurang setengah M Pi 1. Kalau di bawah lagi nggak bisa. Kalau energi potensial itu tingginya di situ ada Y1, Y2 ya. Nah, ini perubahan energinya adalah delta U, yaitu delta M GY2 dikurang delta M GY1. Energi potensial kalau saya MDH ya kasarnya. Tapi yang digambar kita dari datumnya Y, ya kita pakai Y. Energi potensial itu MDH. Masa M-nya, G-nya gravitasi, Y-nya itu jarak posisi dari datum, posisi zat cair di titik 1 Y1, posisi zat cair dari datum ke posisi di 2 Y2 ya. Maka teorema usaha energi itu adalah W sama dengan K plus U ya. Jadi total usaha sama dengan perubahan energi kinetik ditambah dengan energi potensial totalnya. Jadi disebut usaha. Kalau kita masukkan W-nya itu P1 min P2 delta P, kemudian K-nya itu sudah ada semua, ini masuk sana ya. Kalau sudah demikian, bersamaan untuk membantu ya, untuk membuat simplifikasi atau penyederhanaan. Persamaan ada rho sama dengan massa per volume ya. Dari definisi waktu kuliah pertemuan pertama, massa adalah massa dibagi dengan volume, kilogram per meter kubik ya, satuannya masih ingat. Nah, di sini semua ada delta P. Delta P-nya bisa kita hilangkan. Sini ada delta P. Kemudian kalau yang ini dikalikan kali 1 per delta P ya. Kan P, yang di ruas kiri delta P-nya hilang. Jadi V1 min P2 setengah. Nah, kalau delta M per delta P, karena kedua ruas dikalikan dengan 1 per delta P, yang ini jadi hilang, yang di sini jadi delta M per delta P ya. Nah, delta M per delta P-nya adalah rho. Jadi sekarang muncul setengah rho P2 kuadrat yang ini ya. Dan ini setengah rho P1 kuadrat ditambah delta rho GY2 min rho GY1. Jadi yang semua yang persamaan ini dikalikan delta P1 per delta P. Paham ya sampai sini, ngikuti persamaannya. Nah, sekarang dikumpulkan yang satu, yang subdetail 1 semua, yang subdetail 2 semua dikumpulkan. Yang satu di sebelah kiri, yang 2 di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Sebentar ya. Oh, delta P-nya dicoret ya?
Cengit. Konfirmasi. Namanya cengit. Bahasa Sundanya cengit. Kalau bahasa Jawanya tahu. Lombok. Iya Lombok. Kota ini sama kota. Lombok. Emang diem kan? Ini emang diem kan? Apaan? Tapi Enggak sih enggak. Udah lumayan kolak. Sehat banget. Ini kenapa emang berubah jadi roti? Ya. Ada del tapi di kiri kan. Terus Di bagi del tapi. Jadi itulah saya kira ya penurunan secara singkat persamaan Bernoulli. Jadi bisa saudara pahami untuk pergerakan partikel dari satu tempat ke tempat lain bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli diturunkan dari dasarnya itu ada usaha ya, ada energi kinetik dan energi potensial. Dijumlahkan semuanya. Usaha adalah penjumlahan dari energi kinetik tambah energi potensial. P1, P-nya itu tekanan ya. P1 ditambah setengah rho P1 ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 pada rho GY2 ya. Ya, menurut persamaan Bernoulli ya, jadi perubahan usaha secara keseluruhan itu ada di dalam sebuah lintasan partikel atau streamline itu adalah konstan. Ini anggapan-anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan Bernoulli bahwa zat cair adalah ideal. Kemarin udah kita bahas ada berbagai jenis aliran ya. Salah satunya yang dibuat untuk menurunkan persamaan tadi adalah bahwa zat cairnya ideal. Jadi kenapa ideal? Tidak memiliki kekentalan. Jadi tidak memperhitungkan kekentalan pada saat menurunkan persamaan tadi. Zat cairnya adalah homogen dan incompressible dan tidak termampau. Alirannya kontinu ya, sepanjang garis terus, jadi tidak terputus. Karena memang sifat fluida adalah kontinu, ciri khasnya fluida. Kecepatan aliran adalah merata dalam suatu penampang. Jadi, kecepatannya satu dimensi ya, jadi merata dia satu dimensi. Kalau satu dimensi ini dasar, ini permukaan. Ini muka air ya di sini. Nah, jadi kecepatannya rata semuanya. Jadi dari atas sampai dari bawah sampai ke atas itu rata, satu dimensi. Gaya yang bekerja hanya gaya berat dan tekanan. Jadi ada P dan ada W. Bentuk persamaan Bernoulli kalau kita totalkan ya, jadi
umum itu jadi seperti ini ya. Z itu adalah posisi titik dari garis datum itu bidang bersamaan. P tekanan, gamma berat jenis, P kecepatan, Y gravitasi konstannya. Elevasi tinggi tempat ya, dari datum ini sebagai referensi datum bidang atau garis bersamaan, garis referensi. Karena di dalam persoalan rekayasa sipil itu menggunakan elevasi ya. Jadi kita butuh datum. Elevasi itu untuk menunjukkan tinggi titik di permukaan bumi dari permukaan air laut ya, dari air laut. Jadi biasanya misalkan kampus kita itu, kampus UPI kalau nggak salah 900 ya, jadi nulisnya plus 900 meter DPL. Nah itu. Jadi saudara nanti dalam desain DED, Detail Engineering Design, menggunakan ini ya, menulisnya. Jadi tingginya tuh kalau tinggi elevasi ada perbedaan tanah, misalkan begini, tanahnya berkontur. Kita akan membuat rekayasa di titik ini berapa elevasinya di sini misalnya plus 900 meter DPL. Lengkapnya sih meter DPL gitu ya cara nulisnya. Meter DPL. DPL itu dari permukaan laut, dari titik nolnya, nol rata-rata muka air laut ya. Nah, kalau di sini misalkan plus, di sini 900, di sini misalnya 930 meter DPL. Nah, kalau kita ingin membuat, kita punya rencana misalnya ingin meratakan tanah ini, berarti leveling ini kita harus membongkar menggali berapa volume galian, jadi plus 930 dikurang 960 kalikan luas, kalikan panjangnya, ketemu ya itu untuk menghitung volume. Jadi aplikasinya seperti itu. Yang pertama itu disebutnya tinggi tekanan atau tinggi energi. Kemudian P kuadrat 2G itu adalah tinggi kecepatan. Sini ada juga yang bilangnya jangan diartikan kepala, di situ artinya itu adalah tinggi kecepatan. Sini konstan. Diferensiasi itu konstantase di sini dia adalah tinggi energi tempat. Jadi merupakan jumlah dari tinggi tempat, tinggi tekanan dan tinggi kecepatan. Untuk posisi titik ya, ini akan berbeda dari satu garis arus yang lain, terus ke garis arus yang lain berbeda. Karena itu bersama sebut ada berapa titik ada satu garis arus. Garis arusnya begini, ini lintasan. Udah banyak kan garis itu ada lintasan. belum belajar aja, gara-gara belum belajar. Jadi persamaan itu hanya berlaku untuk misalnya di lintasan Aku ngerjain, tapi sambil lihat apa? Untuk masing-masing Referensi gitu. garis arus saja. Jadi Oh ini tidak begini, ini begini. Tapi semua. belum ngerti bener. Kan belum ngerti sih, belum terlalu mengalami. Di persamaan Bernoulli bisa kita gunakan untuk menentukan garis tekanan dan tenaga energi. Waktu itu hujan kan? Garis tenaga dapat ditunjukkan oleh elevasi air misalnya sama dengan tinggi tekanan Bernoulli. Ini adalah satu ukur ya namanya. Ini dia untuk mengukur kecepatan. Di lab ada namanya tabung pitot. Kalau garis tekanan dapat ditunjukkan oleh elevasi muka air di dalam tabung vertikal yang disambung
tekanannya nanti akan muncul. Itu kan Biasanya ini tidak sama antara dua tabung. Ketika kita mengukur kecepatan aliran akan menunjukkan perbedaan elevasi. Nah, yang kita cari perbedaannya itu diukur. Jadi tabung kayak aduh nggak bakal lulus lagi mah. Karena kan kata bapak gitu, harus menggambarkan di sini. nggak ada UTS sama dengan nggak lulus. Kalau baik kamu pengen sama dengan nggak dulu. Aduh, Kenapa? tadi di apa? Di skip aja rumus. Oh ini ada di belakang. Nanti tabung pitot dijelaskan di belakang. Enak aja sebenarnya main flu itu kalau pagi-pagi gini. Enak, benar. Nah ini sebuah contoh, ini tabungnya pipa. Sebuah pipa. Kemudian mengalir aliran ke situ. Aliran yang bergerak aliran. Kemudian di sini di titik 1 diinsertkan pisometer, di titik 2 juga sama. Ya, jadi yang ini namanya pisometer. Sabtu Minggu. Kalau bisa Pisometer kayak gitu. Piso. orang balik ke Bekasi. Pisometer itu adalah tabung kapiler. Tabung kapiler yang sangat kecil. Jadi kalau dimasukkan ke situ maka akan terjadi kenaikan air pada kedua tabung pisometer itu. Baik di titik 1 airnya akan naik setinggi itu. Nah sampai situ. Kalau di titik 2 naik sampai di situ. Ya. Ketika airnya mengalir ya. Kalau airnya diam nggak akan naik ya. Karena mengalir berarti ada energi di situ. Nah energinya bisa kita ukur. Nah kalau kita hubungkan ya antara titik yang ini, nah dia naik sampai situ, di titik 1, di titik 2 naik sampai ke sini. Kalau kita hubungkan maka akan terjadi gradien hidrolik atau kemiringan hidrolik. Ya. Ternyata energinya tidak sama, padahal energi total baik di tampang 1 maupun tampang 2 menurut persamaan kontinuitas ya, jadi masuknya ngambil dari kontinuitas itu sama atau hukum kekekalan energi. Saudara ingat ya, hukum kekekalan energi, tidak ada energi yang hilang. Artinya bahwa energi di tampang 1 dengan energi di tampang 2 di sini, tampang 2 di sini, tampang 1 di sini itu sama. Tapi kenyataannya di energi diukur dengan pisometer naiknya di situ hanya sampai di titik 1 sampai sini, titik 2 sampai sini. Artinya ada sepanjang titik 1, 2 itu ada kehilangan. Ada kehilangan. bakal bisa nggak manage waktunya? Naiknya ini kita sebut tinggi energinya adalah energi potensial. Jadi tinggi tekanan. Nah, garisnya kalau kita hubungkan menjadi garis hidrolik. Bisa nih. Nah, totalnya di situ yang kelihatan oleh kita, oleh mata, kasat mata ya, oleh mata kita. Ada yang ikut. Di P1 per gamma itu kelihatan, jadi dibuktikan atau diwujudkan dengan air yang naik sampai setinggi itu. Nah, nah sisanya ini adalah energi kinetik atau energi kecepatan, yaitu sampai di sini. Nah ini yang disebut garis energinya itu garis energi total, garis energi ya di sini. Yang ini juga sama sampai ke sini ada V2 kuadrat per 2G dari persamaan Bernoulli yang ini. Yang ini tinggi tekanan, ini referensi. Nah referensinya itu ini dari sini. Ini Z1, ini Z2. Ini bidang persamaan atau datum tadi ya. Garis referensi atau kita sebut datum. Ini mau dari semester 1 lagi. Jadi persamaan lain persamaan Bernoulli adalah energi totalnya itu ya energi total Z1 ditambah P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2G. Karena konstan kan harusnya sama di titik 2 juga sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah P2 per 2G
plus nanti sini HF, kehilangan energi. Jadi sepanjang berjalan pipa air dalam pipa dari titik 1 ke titik 2 ya sampai di situ ada kehilangannya seperti apa nanti kita akan bahas. Jadi totalnya di sini kalau kita tuliskan ya, ini pipanya datar ya. Maka kalau kita tuliskan yang untuk ini berarti C1 ditambah P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ya, ditambah P2 kuadrat per 2G plus, nah ini plus masih ada ini, plus HF di sini, HF plus HF. Itu energi totalnya, jadi energi di titik 1 dan energi di titik 2 sama. Tapi kalau kita hubungkan ya menurut persamaan Bernoulli, artinya sampai di sini saja. Ini. Tapi karena ini garis energinya di sini, ya, garis energi total itu sebenarnya yang ini. Jadi titik total energi di titik 1 itu sampai di sini. Tekanan energi titik 2 sampai di sini menurut persamaan Bernoulli. Tapi kalau kita tarik garisnya harusnya di sini. Berarti apa? Nah, di sini ada kehilangan. HF itu losses. Ini losses atau kehilangan energi. Jadi demikian persamaan Bernoulli dimodify real. Kalau menurunkan hanya sampai di sini saja itu kan untuk zat cair ideal. Untuk zat cair realnya ada tambahan HF. Real ya, kondisi di lapangannya ternyata demikian. Gradien hidroliknya miring, gradien garis energi dari titik 1 ke 2 juga miring di situ. Nah, kalau begitu ada sisa. Nah, sisanya ternyata dia losses ya, kehilangan energi. Kehilangan energinya nanti kita akan bahas. Ini kalau yang miring aliran yang miring, nah nanti sama airnya naik di pisometer 1 naik sampai di situ, pisometer 2 naik di situ, hampir sama penjelasannya, sehingga sama yang demikian juga kalau yang ini. Kalau yang horizontal tadi Z1 sama dengan Z2, kalau ini dari referensinya Z1 tidak sama dengan Z2 ya. Jadi agak beda. Tergantung miringnya, kalau miring ke kanan seperti ini, kalau miring ke kiri nanti Z1 lebih kecil dari Z2. Sama saja, jadi energi totalnya mengikuti persamaan Bernoulli. Totali di titik 1 dan titik 2 nanti di titik 2 plus HF ya. Jadi Z2 ditambah P2 per gamma ditambah P2 pada 2G plus HF. Kalau di titik 1 tidak ada HF di situ karena awal tinjauan. Sekarang kita coba mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk kedua titik. Di dalam medan aliran itu dia akan memberikan persamaan seperti ini. Ingat, ini untuk zat cair ideal. Untuk zat cair ideal. Ini menunjukkan bahwa jumlah tinggi elevasi, tinggi tekanan, dan tinggi kecepatan di kedua titik adalah sama. Dengan demikian garis tenaga pada aliran zat cair ideal adalah konstan. Ya ideal. Zat cair ideal konstan. Kita ambil contoh hitungan ini untuk zat cair ideal. Pipa luas tampangnya mengecil ya. Ada satu pipa. Ini aplikasi. Maksudnya dari persamaan Bernoulli pada sebuah aliran dalam pipa. Di Meklu ini kita akan masih mempelajari sampai ke pertemuan akhir itu pipa ya, aliran dalam pipa. Baru nanti di hidrolika open channel, saluran terbuka ya.
Kalau pipa masih masuk close channel, aliran tertutup. Pipa luas tampang mengecil dari diameter 30 cm ya, tampang 1 menjadi 10 cm di tampang 2. Ada gambaran kira-kira. Ini pipanya tampang 1, kemudian dia mengecil sini. Kalau di lapangannya pakai reducer ya. Di tampang 1 di sini 30 cm ya. D1. Kalau misalkan Pak Isi nggak ada, satu beban Di sini D2 diameternya menjadi 10 cm. D1 di sini D2. Selisih elevasi tampang 1 dan 2 dengan tampang 1 di bawah adalah Z. Dengan tampang 1 di bawah. Tapi sebelumnya belajar dulu otoknya atau udah jago? Oh ini jadi nggak datar, jadi dia miring. Selisih elevasi tampang 1 dan tampang 2. Di sini tampang 1, di sini tampang 2. Kalau datar demikian. Lebih bisa 3D modelingnya. Bisa datar karena dia nggak sama. Kalau datar sama ya dari DP. Gambarnya kita ganti. Berarti dia miring. Jadi ke sana dia. Nah, gini, jadi ada. Nah ini jetnya di sini. Ya, selisih elevasi. Jadi si pipanya agak miring begitu. Pipa mengalirkan air dengan debit. Nah, ketahuan di sini udah diketahui. Mengalirkan air dengan debit 50 liter per detik. Tekanan di tampang 1 2 kg persegi. Apabila tekanan pada tampang 2 tidak boleh lebih kecil dari 1 kg persegi, hitung berapa jetnya. Karena jetnya kalau datar misalkan bisa jadi tekanan di tampang 2 di sini. Ini tampang 1 ya. Tekanan bisa jadi lebih besar karena dia penampangnya lebih kecil kan, tekanan biasanya lebih gede. Nah supaya lebih kecil dari 1, tekanan di titik 2 ini si jetnya harus berapa? Untuk sementara karena ini jet cair ideal, contoh jet cair ideal, kehilangan energinya diabaikan. G981. Solusinya kita cari kecepatannya karena tadi diketahui debit. Di soal debitnya berapa? Debitnya 50 liter. Nah ini kalau dalam hitungan, jadi kalau soal karena pipa itu kecil, kalau ditulis dalam meter itu 0,00 gitu kecil. Nah ini jadi biasanya enaknya kalau dalam desain pipa itu satuan debit itu liter per detik supaya kelihatan angkanya tidak kelihatan kecil. Di situ adalah 50 liter per detik. Berapa meter? Jadi 50 di 1000 ya. Jadi meter kubik per detik. Nah kalau untuk hitung-hitungan apa masuk ke rumus Q sama P kali A itu ya ini harus Q-nya harus yang ini ya, satuannya. Harus yang meter kubik per detik, jangan liter. Jadi berapa? 0,05 ya. Jadi di situ Q karena Q diketahui dan A bisa dihitung karena dia meternya ada 30 cm, berarti P-nya bisa kita hitung kecepatannya. Jadi P sama dengan Q 0,05 meter kubik per detik dibagi 1/4 pi D kuadrat. Nah, D-nya 30 cm atau 0,3 meter. Didapat pi satunya 0,707 meter per detik. V2 adalah Q dibagi A2. Q-nya sama kan dalam pipa itu walaupun pipanya mengalami pengurangan penampang.
I mah tetap sama. Kenapa sama? Karena hukum kontinuitas ya. Kontinuitas. Di debit aliran di tampang 1 maupun di tampang 2 debitnya harus sama. Jadi kalau kita mau ngitung Q2 ya gampang. Q2 berarti Q per A2. Nya sama 0,05 hanya A2. Nah, ternyata lihat kecepatannya jauh lebih tinggi di tampang 2 ya. Sini nih. Di sini mengalami reduksi, pengurangan si penampangnya jadi kecil ya. Di sini 30, di sini jadi 10. Ternyata yang terjadi adalah kecepatannya meningkat menjadi lebih besar hanya di situ. Hampir 6 kali ya, 7 kali. 6,36 meter per detik. Untuk sebuah air yang memancar dengan kecepatan 6 itu luar biasa cepat sekali. Jadi kalau saudara ada banjir ya di sungai, banjir kecepatannya 1 meter per detik itu sudah mampu merobohkan rumah. Jadi kalau ada banjir melewati sebuah rumah atau apa gundukan benda-benda yang ada di muka bumi, banjirnya itu memiliki kecepatan 1 meter per detik, itu sudah bisa meluluhlantahkan apa yang dia lewati. Apalagi 6 luar biasa cepat sekali. Nah, biasanya aliran dalam pipa itu lebih kecil dari 1 ya, kecepatannya. Ada syarat nanti kecepatan dalam pipa itu harus berapa. Syarat tadi. Berarti besar. Nah, karena di ujung titik 2 ya berarti dia kalau kita kecilkan direduksi, dia hampir mirip berfungsi seperti nozzle. Lihat saja ini perbedaan kecepatan luar biasa. P1 tadi diketahui P1-nya 2 kg persegi. Hati-hati jangan kejebak ya. Ini kilogram per sentimeter persegi, yaitu ukuran biasanya diambil dari alat ukur. Nah, kalau untuk hitungan, ini karena kita sudah menggunakan meter, ini harus konversi menjadi meter. Jadi 1 cm ke meter, jadi dibagi per 10.000 berarti ya. Karena 1 cm itu 100 meter, per 100 meter. Jadi kalau kuadrat sekitar 10.000. Jadi P1 2 kali 10.000. Jadi 20.000. P1-nya 20.000 kilogram per meter. Kan kita akan mencari Z. Sehingga P1 per gamma adalah 20.000 per 1.000. Gamma air yang 1.000 kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Jadi 20 meter air. Nah ini tinggi tekanan yang dinyatakan dengan air. Jadi P1 per gamma berarti 20.000 dibagi 1.000. 1.000-nya kan air. Jadi harus ditulis begini satuannya. Kalau nggak ditulis salah, berapa itu bingung. Ya harus tolong detail teliti. Jadi P1 per gamma itu adalah 20.000 per 1.000, 20 meter air. Kalau air raksa 20.000 dibagi berapa air raksa? Berjenis air raksa itu 16.000 ya. Ya 13.000 saya. Nah nanti dibagi 13.000 tapi hasilnya meter Hg. Lalu yang P2-nya harus lebih kecil dari 1 kilogram sentimeter persegi. 1 aja kita. Jadi 1 kali 10.000 jadi 10.000 kilogram ya. 10.000. Jadi P2 per gamanya 10.000 bagi 1.000 jadi 10 meter air ya, di P2 per gamma. Nah masukkan ke sini. Masukkan ke persamaan Bernoulli. Di situ ada di titik 1-nya Z1, P1, P1, Z2-nya Z2, P2, Z2. Jadi kalau diinputkan Z1, Z2-nya keluarkan ke kiri ya. Yang di 1 semuanya masukkan ke kanan. Jadi
Nah, ini Z2 min Z1 sama dengan Z. Jadi pipanya begini. Nah, ini datumnya. Ini as, jadi ini pada as di sini. Ini Z2, ini Z1 dari datum. Nah, ini adalah jadi Z2 min Z1 itu sama dengan delta Z atau Z. Jadi berarti kalau demikian dikeluarkan ke kiri didapat P1 plus P yang kiri masuk ke kanan ya. Jadi P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2G dikurang P2-nya pindah ke kiri. Dipindah-pindah jadi dikurang yang kedua. Sehingga Z, nah Z2 min Z1 itu Z atau delta ya. Kalau nggak usah pakai delta juga nggak apa-apa. Z berarti bisa diisi. P1 per gamma tadi ini 20 ya. P1 kuadrat berarti 0, tadi ada kecepatan P1 070 kuadrat per 2G 2 kali 981. Itu sudah semua bisa diisikan ya. Maka Z adalah dia supaya tekanannya 1 berarti dia harus tingginya si Z itu selisih antara Z2 dan Z1 itu harus 7,9 meter. Mungkin kalau ditambah menjadi 8 meter ya lebih kecil. Dikurangi jadi 6 meter dia tekanannya akan menjadi lebih besar dari 1 jadi titik 2. Titik 1, titik 2 di situ. Ini paham ya? Nah, sekarang tadi sampai contoh itu adalah untuk zat cair ideal. Sekarang kita jumpai yang zat cair ideal. Kita akan bahas sekarang zat cair real ya. Tidak ada kehilangan tenaga karena dianggap zat cair tidak memiliki kekentalan. Jadi implisit kan tadi ya. Aliran itu implisit itu tidak memiliki kekentalan. Sehingga tidak ada gesekan antara partikel zat cair dengan dinding batas. Dinding batas itu ya kalau di pipa ya seluruh kering pipa ya, dinding batasnya dan sepanjang pipa itu kita sebut dinding batas. Ya, kalau ini ada pipa, nah ini yang dinding batasnya itu yang ini. Air fluidanya di sini kan bergerak, dia ke arah sana bergerak. Kalau bergerak kan ada gesekan nih, selama fluida bergerak ada gesekan di sini di dinding. Nah, untuk zat cair ideal ini tidak ada, ya, tidak ada. Padahal ada gitu ya. Nah itu kalau real ya ada, dia ada gesekan. Oleh karena itu kita akan memperhitungkan gesekan ini ya, antara partikel zat cair dengan dinding batas. Kehilangan tenaga diperhitungkan karena kekentalan zat cair juga diperhitungkan. Jadi itu dalam persamaan Bernoulli untuk zat cair. Dan ini yang akan kita pakai yang lebih banyak ya. Nah, apa yang disebut proses ya kehilangan tenaga itu ada dua macam. Ada kehilangan tenaga atau kehilangan energi kita sebutnya ya. Kehilangan energi primer disingkatnya HF. Kenapa terjadi kehilangan primer? Terjadi karena adanya gesekan yang barusan saya jelaskan. Jadi akibat adanya gesekan antara zat cair dengan dinding batas itu akan menyebabkan kehilangan energi primer. Tenaga. Dalam buku-buku lain ini disebutnya energi. Ada energi. Kita pakai tenaga juga bahasa Indonesia. Energi kan dari bahasa Indonesia. Kehilangan tenaga primer ini simbolnya HF ya. Kemudian yang kedua kehilangan primer berarti ada sekunder. Kehilangan energi sekunder simbolnya HE. Nah, terjadi karena adanya perubahan tampang aliran. Seperti tadi contoh dari penampang 1 30 cm ke tampang 2 jadi 10. Nah, itu akan menyebabkan kehilangan energi sekunder. Kalau misalkan di lapangan itu pipa sebesar ini
tiba-tiba pipanya dikecilkan jadi begini, menghemat. Nah, bisa jadi begini, ada reducer di situ. Biasanya dipasang reducer kalau di lapangan. Tapi di sini kan ada perubahan penampang. Nah, ini akan ada nilai HE-nya. Kalau HF sudah pasti ada karena ada dindingnya, dinding batas. Selama dia air itu mengalir pada pipa, maka HF pasti ada. Tapi kalau HF belum tentu ada. Kalau pipanya lurus, HE mungkin nggak ada. Lurus saja. Tapi kalau di lapangan kan pipa itu berapa meter panjangnya? 4 meter ya paling. Satu lengkenya itu 4 meter. Padahal dalam jaringan pipa, kalau kita menggunakan pipa, jaringannya kan panjang, mungkin ratusan meter. Sedangkan pipa yang tersedia di pabrik hanya 4 meter. Terus disambung pasti. Jadi dari pipa satu ke pipa lain itu disambung. Di sini ada connection ya. Connection atau sambungan. Mungkin ini ke meter ketiga disambung dengan soket. Nah, kalau ada sambungan pasti ada. Jadi perubahan tampang. Atau di satu tempat lain isinya ada halap. Ini juga akan menimbulkan terjadinya HE. Jadi itu ada dua tenaga, ada dua kehilangan energi. Dipahami ya, energi primer akibat gesekan dia cair dengan dinding batas, dan yang kedua kehilangan energi sekunder akibat perubahan tampang aliran atau konstruksi-konstruksi lain ya, belokan, pipanya belok situ. Nah, ini di sini menyebabkan kehilangan energi sekunder dibelokkan. Nah, ini jadi persamaan Bernoulli untuk gas cair real adalah ini. Jadi kalau ini ada air mengalir dari pipa 1, lalu dari pipa 1 dikecilkan jadi pipa 2, direduksi ya, jadi kecil penampang. Setelah pipa 2, ini mah contohnya penurunan bersama. Setelah pipa 2 divergenkan lagi ya, jadi ada pembesaran lagi di pipa 3. Nah, bagaimana fenomenanya? Ini adalah datum ya, di sini garis yang strip titik 2, strip itu datum bidang persamaan. Kalau ini pahami ya, lihat ini gambar semua maknanya. Ini kalau bidang persamaan gambarnya strip titik 2 strip itu. Kalau as itu strip titik 1 strip titik 1 itu as ya, untuk gambar as. Ini untuk gambar datum ya. Nah, di titik 1 itu adalah posisi titik 1-nya adalah Z1 ya dari datum, kemudian sampai ke garis tekanan. Tingginya adalah P1 gamma dan energi kinetiknya P1 kuadrat per 2G atau tinggi energinya atau head ya. Headnya 1 P1 kuadrat per 2G. Sehingga energi totalnya di titik 1 sampai sini. Ternyata setelah di titik 2 berkurang ya, garis tekanannya jadi di sini. Kemudian garis energinya menjadi di sini. Di titik 2. Di sini mengalami pipanya sepanjang pipa dari pipa 1 aja di sini. Ya, di sini nih, sepanjang dinding ini itu ada gesekan. Makanya nanti ada F1 ya di sini nih, kehilangan energi. Di mana nih F1? Di sini nih. Ya di sini udah ada kehilangan energi. Udah ada HF di situ. HF. Ini kehilangan energi total HF plus HE ya di sini. HF 1 tambah HE 1. Kalau HF itu pasti karena di sini kan gesekan pipa 1. Di sini pipa. Kenapa ada HE 1? Karena kebetulan pipa 1 berubah menjadi pipa 2. Di sini ada kehilangan energi sekunder, maka di sini ada HE 1.
daerah sini nih. Jalan lagi di pipa 2 ada di sini nanti kehilangan di sini. Ada HF1 tambah HE2 ya, HE2 dan HF2 dan HE2. Demikian juga di titik 3. Akhirnya kalau dari titik 1 sampai ke 3 totalnya jadi jumlah sigma itu dari karena ada pipa 1, pipa 2 dan pipa 3, jadi dia menggunakan sigma. Jadi demikian ya, sehingga persamaan energi atau persamaan Bernoulli untuk jet cair real adalah khasnya ini tambah sigma HE dan sigma HF. Karena di sini ada 2 kali perubahan, berarti ada 2 ya. Ada HF1, HF1 HE1 ditambah HF2 HE2, ada perubahan 2 kali. Nah, sekarang kehilangan energinya itu bagaimana persamaannya? Nah, persamaan kehilangan energi di mekanik fluida itu dijelaskan H sama dengan K pi kuadrat per 2T. Ini saja barangkali ya kehilangan energinya. Ada sebuah konstanta di situ. Kalau ini kan energi kecepatan atau head ya. Nah, hanya K-nya ini berbeda-beda. Dengan energi primer, nilai K-nya adalah FL per D. Untuk energi sekunder, K-nya adalah 1 min A1 kuadrat 2. Ini itu simbol ya, jadi bukan F kecil, tapi kalau di simbol, saudara ngetik geometri tersebut, atau itu dicari simbol ya, di simbol, itu ada khusus untuk simbol friction. Jadi F-nya, F kecil kan begini aja. Mana F? Begini kalau F. Tidak ada ekornya, kalau ada ekornya itu udah simbol. Jadi simbol khusus untuk kehilangan tenaga primer atau kehilangan energi primer dari friction. L panjang pipanya, sini L panjang pipa, dan D-nya adalah diameter pipa. Nah, untuk sekunder 1 min, jadi mengambilnya dari angka 1 dikurangi A1 luas penampang pipa yang pertama, A2 luas penampang pipa yang kedua. Ya. Kuadratkan. Nah, ini kemungkinan kalau A1 lebih besar dari A2, kemungkinan kalau dia rasio ini lebih besar dari 1 bisa negatif kan. Kalau dikuadratkan ketemu nanti K-nya positif. Itu persamaannya ini demikian. Jadi K-nya konstanta, kecepatan aliran P-nya, F-nya koefisien gesekan. Nah, koefisien gesekan nanti kita akan ketemu ke depan, ke kuliah materi-materi depan. Ada banyak teori, ada Darcy Weisbach, ada Hans William, dan lain-lain. Pokoknya sekarang kita udah tahu bahwa F-nya dan akibat kehilangan energi primer itu ditunjukkan dengan sebuah koefisien gesekan. L-nya panjang pipa, D-nya diameter pipa. Satuan nanti harus sama. A luas tambang pipa 1 di hulu dan A2 adalah luas pipa 2 di hilirnya. Kalau pipa itu dirubah bentuknya, penambangan. Nah, kita aplikasi, dan rumusnya tidak banyak, hanya itu kita coba aplikasikan. Air mengalir dari kolam A menuju kolam B melalui pipa 1 dan 2. Elevasi muka air kolam A dan B 30 dan 20 meter. Nah, elevasi ya udah main elevasi. Terus 30 meter hanya tidak ditulis DPL-nya ya, kepanjangan. Tapi kita paham kalau di depannya sudah ditulis dengan plus, berarti kalau mau lengkapnya nulisnya 30 meter MDPL gitu. Nah, gitu kalau lengkapnya ya. Tapi orang kalau saya lihat juga di desain-desain itu hampir jarang semua menuliskan DPL-nya, ya jarang-jarang di bawah. Tapi dengan adanya plus di depan itu sudah menunjukkan bahwa dia elevasi ya, dari permukaan laut. Jadi masih dataran rendah kalau 30 ya. Kalau model Bandung itu kan 700. Naik ke Lembang itu sampai 1000-an.
1000 meter plus 1000. Data pipa 1 dan 2 adalah L1 panjang pipa 1 50 meter, diameternya 15 cm. Ini udah diketahui F-nya, gesekannya. Koefisien gesekannya 002 dan panjang pipa 2 40 meter, diameternya 20 cm. Redusir ya, jadi ada pengurangan. F2-nya 0015. Koefisien kehilangan tenaga sekunder. Nah, diketahui di sini. Kehilangan tenaga sekunder di C dan D dan E adalah setengah dan 1. Hitung debit aliran. Nah, ini gambar. Ini kolam A ya, yang merah. Dan mengalirkan air ke kolam B menggunakan 2 pipa, pipa 1, pipa 2. Pipa 1-nya seperti ini gambarnya ya. Pipa 1 diameternya 15, pipa 2 diameternya 20, yang gedean ya. Diameter pipa 1 15, diameter pipa 2 jadi 20. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ada penambahan. Nah, itu muka air di pipa di kolam 1 dia ini ya 30 mdpl elevasi. Itu sebutnya elevasi. Dan derajat ukur tanah yang elevasi. Sini juga sama elevasi di kolam B plus 20 meter dpl. Nah, berapa debit yang mengalir di sini? Itu ditanyakan berapa Q-nya. Nah, ini ada garis tekanan seperti biasa kita hitung garis tekanan dan garis energi. Yang jelas pasti miring. Kemudian setiap perubahan, ada perubahan penambahan titik D, dia ada anjlok. Jadi di sini ada HED dan ada HF1 atau HFD ya. Jadi kehilangan mau pakai 1 pakai 2. HF1 kehilangan energi pakai HF1 aja karena F1 itu kan akibat pipa 1 yang ini ya. Jadi di sini kehilangannya di dinding sini. Jadi ditulisnya F1. HED itu adalah kehilangan energi sekunder. HE ya, kehilangan energi sekunder kan HE. Di titik D ini alamatnya, D-nya itu di sini. Itu di sepanjang sebesar ini. Demikian juga di sini dari E ya, ada HF2 yaitu akibat gesekan di pipa 2. Lalu ada E besar di sini di titik E. Air kan keluar ke sana. Dari pipa yang 20 cm ke kolam. Jelas itu juga ada kehilangan energi karena ada perubahan penampang. Jadi ada HE. Nah, kalau udah demikian ya kita tinggal seperti itu. Misalnya nah ini dimasukkan ke sini rumus tadi. Jadi sigma HE ditambah sigma F dikeluarkan dibuat persamaan eksplisit. Jadi Z1 kurang Z2 ya, sama dengan jadi HE dikurang Z2 yang Z2-nya ke kiri semua. P1 per gamma dikurang P2 per gamma dikeluarkan semua biasanya ditambah P1 kuadrat per 2G dikurang P2 per 2G. Karena di titik 1 dan 2 tekanan atmosfer ya. Jadi P1 dengan P2 sama dengan 0 karena atmosfer. Jadi ini 0. Kemudian kecepatan di titik 1 dan titik 2 diam. Lihat di sini. Kecepatan di titik 1 kan di sini. Karena airnya di kolam 1 di titik 1 di sini dan titik 2 di sini. Karena airnya diam ya tidak bergerak. Maka kecepatannya 0. Ya, sehingga persamaan itu menjadi sigma E dikurang ditambah sigma F adalah tinggal Z1 dikurang Z2. Nah, sigma E-nya kita urai ya, ini sigmanya itu kan jumlah. Diurai jadi HEC, HED ditambah sigma HEC, HED, HEE. Kalau pipanya hanya ada 2 berarti HF1 dan HF2 ya.
Jadi begitu ya diurai. Nah, urai juga H itu kehilangan energi sekunder, He itu, dan Hf kehilangan energi primer. Nah, rumusnya kehilangan energi sekunder itu K Pi kuadrat per 2G. Jadi He, jadi ada ya K Pi kuadrat per 2G. Kehilangan energi primer rumusnya, nah ya, Hf itu belum ditulis ya, jadi koefisien gesekan LP kuadrat dibagi D per 2G. 2G. Ya, kalau diurai di sini masing-masing di titik, ada alamatnya di titik C, di titik D, titik E, di pipa 1, pipa 2. Tinggal uraikan aja, masukkan ke rumusnya. Di KC, K-nya di titik C, Pi 1 kuadrat per 2G. KD, Pi 1 kuadrat per 2G, ditambah KE, Pi 2. Kalau E udah di pipa 2 ya, Pi 2 kuadrat per 2G. F1 ini untuk pipa 1, L1 per D1. Kalau F2 di pipa 2, L2 per D2. Ini menurut hukum kontinuitas ya. Hukum kontinuitas bahwa Q1 sama dengan Q2 ya. Kan pipanya ada 2 ya. Bahwa debit di pipa 1 sama dengan debit di pipa 2. Artinya A1 Pi1 sama dengan A2 Pi2. Jadi ini sebagai Q1, yang ini sebagai Q2 ya. Sehingga kalau dari sini kita turunkan didapat Pi2 sama dengan A1 per A2 kali Pi1 atau seperempat Pi D1 kuadrat dibagi seperempat Pi D2 kuadrat. Seperempat Pi-nya hilang, jadi tinggal D1 per D2 kuadrat kali Pi1. Di sini Pi1, tinggal ada Pi1. Seperempat Pi-nya hilang, jadi tinggal D1 per D2 kuadrat kali Pi1. Ini persamaan Pi2. Di Pi2 sama dengan D1 per D2 kuadrat kali Pi1. Begitu ya. Nah, sekarang dimasukkan si Pi1-nya. Pi2-nya ke persamaan sini. Yang ini masukkan ke mana? Ke sini, ganti ya, ke situ. Dia ada 2 nilai Pi2 yang akan kita ganti. Diinputkan ke substitusi. Dan didapat ini ya. Semua tinggal Pi1 ya, tidak ada Pi2. C kan, semuanya kecepatannya Pi1, jadi udah seragam. Kalau Pi1 kan itu yang dicari. Selain Pi1 semua diketahui. K-nya ada diketahui tadi di soal setengah. K di C setengah, K di soal tadi. G 981, D diketahui. D1 15, D2 20 cm, L1 50 meter, L2 40 meter. Sudah semua dalam bentuk angka ya. Nah, karena ini Pi1 per 2G, Pi1 kuadrat per 2G, Pi2 kuadrat per 2G bisa dibuat dalam seperti ini. Dibuat kurung buka besar. Jadi yang ini satu komponen, ini satu komponen, ini satu komponen, ini satu komponen, ini satu komponen. Jadi KC, KD, KE kalikan ini sama dengan Z1 dikurang Z2, 30 kurang 20 ya. 30 dikurang 20 elevasi. Elevasi Z1 30, elevasi Z2 20, jadi 10. Udah, kalau gitu selesaikan, didapat Pi1 4,687 meter berarti. Kalau udah dapat Pi1, udah hitung debit, Pi sama dengan A kali Pi1.
A-nya seperempat pi d kuadrat kali kecepatannya 4,687 didapat kecepatannya debitnya 0,0828 meter kubik per detik ya. Hati-hati satuan, semuanya harus seragam. Karena pipa ya kan kecil ya, kecil gitu. Maka kita convert ke liter per detik. Jadi debit yang mengalir pada pipa tadi dari kolam A ke kolam B adalah sebanyak 82,81 liter per detik. Ya, sampai sini paham ya. Aplikasi persamaan Bernoulli untuk zat cair real. Pak, permisi. Ya. Izin mengingatkan mata kuliah mekanika fluida sampai jam 8.40. Karena setelahnya ada mata kuliah lain, Pak. Ya, 10 menit lagi kan? Iya. Tuh. Baru 8.28. Nah, kecepatan itu harus dikoreksi ya, namanya koefisien koreksi energi. Ini diberi nama alfa. Kenapa dikoreksi? Karena tadi penurunan persamaannya berdasarkan kecepatan satu dimensi ya. Satu dimensi itu sama semuanya. Padahal ini untuk ideal, ya, cair ideal, penurunan persamaan Bernoulli. Padahal kecepatan itu begini aslinya. Jadi tidak sama di dasar sampai ke permukaan. Kalau untuk pipa, ini pipa, distribusi kecepatannya itu jadi begini. Nah, di sini maksimum di tengah, di as ya, di as pipa maksimumnya. Nah, sehingga tidak sama kecepatannya. Karena pengaruh penurunan persamaan ideal seperti ini, pada realnya seperti ini. Lalu bagaimana? Perlu ada koreksi. Kita sebut koefisien koreksi energi alfa. Nah, sehingga pada persamaan Bernoulli, tinggal tempelkan saja pada persamaan Bernoulli. Sini ada alfa 1. Jadi yang dikoreksi ini ya kecepatan. Ini aplikasinya bisa kita turunkan bentuk-bentuk persamaan untuk tekanan hidrostatis, tekanan stagnasi, alat ukur kecepatan, kemudian alat ukur debit. Ya. Untuk tekanan hidrostatis itu maka ketemu ini A kali gamma P2. Itu ditetapkan di titik 1 dan titik 2. Masukkan ke persamaan Bernoulli yang zat cair ideal. Ketemu P2-nya adalah A kali gamma itu tekanan hidrostatis. Tekanan stagnasi misalkan ini pilar pada jembatan, ini aliran numbuk pilar bulat. Maka di situ akan ada satu titik di mana aliran itu diam, yaitu titik S, ya, namanya titik stagnasi. Berapa tekanan di titik stagnasi dihitung pakai persamaan Bernoulli, hasilnya ketemu. Aplikasi, nah ini alat ukur kecepatan ya, ini namanya tabung pitot. Jadi kalau kita ini ada air mengalir ke sana, dicelupkan tabung pitot seperti ini, maka nanti ini tabung pitotnya tabung double ya. Jadi ada tabung di dalam tabung. Nah ini yang ini, di dalam tabung kecil, yang ini tabung luar. Kemudian yang tabung luar ada 5 titik ya. Di sini ada 5 titik. Kalau bulat nanti ini lubang ada 5 ya. Nah di depannya juga ada lubang. Nanti kalau ada air masuk, nanti ada tekanannya di sini fluida. Nah yang ini yang 2 ini akan disambungkan ke keran ke pipa selang plastik ya. Jadi gimana ini? Nah yang kita baca itu nanti ini ke sini, yang ini nyambung ke situ, yang ini juga nyambung ke sini. Jadi nanti di sini selangnya udah diisi air ya. Nah nanti akan terbaca. Sini ada selisih, jadi ini muka air. Jadi ini selangnya diisi air, udah diisi kita duluan. Nah lalu ada aliran masuk, ini dicelupkan ke dalam air yang sedang mengalir. Nah maka ada selisih, sini airnya naik. Yang kita baca ini selisihnya.
Ini H. Hanya. Berapa hanya maka dari persamaan Bernoulli keluar bahwa V adalah akar 2GH. Jadi kecepatan di titik sini yaitu berapa? Ya tinggal masukkan ke rumus ini. G-nya gravitasi, hanya ini adalah selisih bacaan setelah di sini. Di lab ya ada di praktek saudara. Praktek tabung pitot ada. Berapa selisih muka air di dalam selang ya. Tinggal baca saja maka bisa kita hitung kecepatan. Sehingga tabung pitot adalah tabung alat untuk mengukur kecepatan. Nah, seperti ini prinsip kerjanya. Nah, yang tadi itu diukur, nanti ini masuk ke ini, ke selang. Ini selang, ini gambarnya susah. Nah, ke sana ya, selang. Sehingga nanti airnya ada yang di sini dan ada yang di sini. Nah, ini selisih airnya yang dibaca. Selisihnya yang ini. H. Ada stagnation port, ya, ada static port, ya, poin 2 dan poin S yang di depan stagnation. Kemudian ada venturimeter juga sama, ini saudara praktek nanti. Ada tabung venturi namanya di alat ukur debit. Ada di lab. Ya. Ketika nanti praktikum akan ketemu dengan tabung venturi, yaitu di sini ada trot tenggorokan, ya, jadi dikecilkan lalu disambungkan dengan manometer. Nah ini selisihnya di sini hanya berapa dibaca. Sehingga kecepatannya dan bahkan langsung kalau venturi bisa mengukur langsung debit, rumusnya ini. Nah ini ya, jadi situ ada tenggorokan, jadi semacam ini pipanya besar, kemudian dikecilkan jadi begini, itu besar lagi. Nah di sini disambungkan dengan selang ya, yang disebut manometer ya, ini alatnya manometer yang ininya manometer. Nah, yang kita baca selisih yang warna ini selisih muka air di tabung kiri dan tabung kanan. Tinggal baca saja berapa. Jadi ini contoh soalnya yang saudara pelajari. Ada beberapa contoh. Nah ini yang satu lagi waktunya udah habis. Lintasan pancaran jet cair. Ini sama dulu pernah dipelajari di Sika ya, ini grade partikel. Ini kita ambil lagi di sini. Ini contohnya. Ini nanti tugasnya akan saya upload di spot ya. Sudah waktu 5 menit saya akan pakai untuk ngabisin. Jaringannya bagus. Tujuh ya. Pertemuan 7. Surya Hakim ada? Ada Pak, lagi ke toilet. Raihan. Hadir Pak. Agak cepat kan ini waktunya udah mau. Adika yang dipanggil cepat bunyi. Adika hadir Pak. Titis. Hadir Pak. Rita. Hadir Pak. Sekar. Hadir Pak. Socia. Nggak ada. Hadir Arifin. Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Ari. Hadir Pak. Aurin. Hadir Pak. Matul. Hadir Pak. Raka. Hadir Pak. Ajis. Yang udah di absen boleh lab group ya, lab ini ya, teman yang masuk ke kuliah berikutnya. Ramadhani. Hadir Pak. Ibu Somad. Hadir Pak. Lutfi. Kamu. Hadir Pak. Faisal. Hadir Pak. Wina.
Hadir, Pak. Yafira, Hadir, Pak. Arhan, Hadir Pak. Haji, Hadir Pak. Ada suara kan? Ki, Hadir Pak. Matan, Hadir Pak. Rijal Faris, Hadir Pak. Yo, Hadir Pak. Rifan, Hadir Pak. Ini aku mati Naufal, Hadir Pak. Nila, Hadir, Pak. Nila, Oh iya.